Apakah kamu pernah merasa seolah-olah dunia di sekitarmu mulai mengerut setiap kali kamu mengambil langkah lebih maju? Seolah-olah ada mata yang memandangmu, bukan dengan kekaguman, tetapi dengan ketakutan. Bukan karena mereka takut padamu, tetapi karena mereka takut pada apa yang kamu representasikan. Sebuah potensi yang tak terhentikan, sebuah ambisi yang tak dapat dibendung. Kamu adalah cermin yang memantulkan kebenaran yang mereka hindari. Dan itu, entah mereka menyadarinya atau tidak, menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka mengerti. Ketakutan mereka bukanlah penghalang bagimu. Justru, itu adalah bahan bakar yang membuatmu melangkah lebih jauh, lebih cepat, lebih kuat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka mulai meragukan diri mereka sendiri hanya karena kamu terus maju tanpa henti? Di video ini, kita akan menyelami bagaimana ketakutan orang lain bisa menjadi pendorong terbesar dalam perjalanan hidupmu, dan bagaimana kamu bisa menggunakan itu untuk mencapai segala yang kamu impikan, bahkan ketika dunia seakan menghalangimu. Mari kita mulai. Bab 1. Kebangkitan sang tak terhentikan. Ada titik dalam hidup ketika kamu merasa semua arah sudah tertutup, ketika dunia seperti berbicara padamu dengan suara keras, kamu tidak akan bisa. Saat itu datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Kamu mulai percaya bahwa mungkin memang kamu tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup beruntung. Orang-orang sekitarmu, mereka yang kamu harap akan mendukungmu, justru meremehkan impianmu, seakan sedang berkata, jangan mimpi terlalu tinggi. Tapi justru dari dasar itulah, dari tempat tergelap dan terdalam dalam batinmu, muncul percikan kecil. Dorongan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Percikan itu tidak besar tapi cukup kuat untuk menyalakan kembali nyalimu yang sempat padam. Kebangkitan tidak selalu datang dalam bentuk kemenangan besar. Terkadang ia muncul dalam bentuk keputusan kecil. Bangun lebih awal, menulis rencana hidup, berhenti menyalahkan keadaan, mulai mengerjakan sesuatu yang kamu tunda-tunda. Kebangkitan adalah ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai mempercayai dirimu sendiri. Kamu sadar bahwa hidup ini terlalu pendek untuk dijalani dengan ragu-ragu. Satu langkah kecil dalam keyakinan lebih berharga daripada 1000 langkah dalam keraguan. Pada saat itulah kamu mulai berjalan, tidak lagi menoleh ke belakang, meskipun jalanan di depan masih penuh kabut. Mereka yang pernah meremehkanmu akan mulai bertanya-tanya, dari mana kamu mendapatkan kekuatan itu? Mereka lupa bahwa seseorang yang pernah jatuh dan bangkit menjadi jauh lebih kuat daripada seseorang yang tak pernah jatuh sama sekali. Kamu adalah ancaman bukan karena kamu ingin menjatuhkan mereka, tapi karena kamu mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa mereka kejar. Dalam diam, kamu memperbaiki dirimu. Dalam kerja keras, kamu membangun ketangguhan. Dan tanpa mereka sadari, kamu mulai berubah dari seseorang yang tak dianggap menjadi sosok yang mulai diperhitungkan. Yang paling mengejutkan bukan keberhasilanmu, tapi tekadmu. Dunia ini tidak siap menghadapi orang yang tak bisa dihentikan. Orang yang tidak mengandalkan keberuntungan, tapi membangun takdirnya sendiri. Orang yang tidak takut gagal, karena dia tahu gagal bukan akhir, melainkan bagian dari proses pendewasaan. Ketika kamu mulai tidak peduli dengan opini yang melemahkanmu, dan lebih peduli pada tujuan yang membesarkanmu, disitulah kamu berubah menjadi sesuatu yang mereka tak bisa kendalikan. Seseorang yang bergerak bukan karena disuruh, tapi karena dipanggil oleh mimpinya sendiri. Dan pada akhirnya kebangkitanmu tidak hanya mengubah hidupmu, ia mengusik zona nyaman mereka. Keberadaanmu yang dulu nyaris tak terlihat, kini menjadi cahaya terang yang menyilaukan. Kamu tidak hanya bangkit, kamu menjadi simbol dari apa yang mereka takutkan. Kemungkinan bahwa mereka juga bisa, jika saja mereka punya keberanian seperti kamu. Dan dari situ, benih ketakutan mereka mulai tumbuh, karena mereka sadar, kamu tidak lagi bisa dihentikan. Bab 2. Ketika langkahmu tak lagi bisa dihentikan. Langkah pertama selalu yang paling berat, tapi setelah kamu mulai berjalan, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Rasa takut perlahan tergantikan oleh rasa percaya. Kamu tidak lagi menunggu izin dari siapapun untuk melangkah. Tidak ada lagi keraguan yang mengurungmu. Kamu mulai sadar bahwa
kamu bukan produk dari komentar orang lain, bukan hasil dari masa lalu, dan bukan korban dari situasi. Kamu adalah arsitek dari hidupmu sendiri. Dan ketika kamu mulai melangkah tanpa ragu, kamu membuka jalan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang diam-diam memerhatikanmu. Tanpa sadar, kamu menjadi pemantik. Kamu terus berjalan, meski kadang lelah, meski jalan tak selalu mulus. Tapi langkahmu tak lagi bergantung pada semangat orang lain. Kamu sudah menemukan bahan bakar dari dalam, tujuan, makna, dan keyakinan yang tidak bisa dipadamkan oleh komentar sinis atau kegagalan kecil. Ketika dunia mencoba menghalangi, kamu belajar berbelok. Ketika pintu ditutup, kamu mencari jendela. Ketika tak ada jalan, kamu menciptakan jalanmu sendiri. Ketakberhentianmu bukan karena kamu tak pernah lelah, tapi karena kamu tahu, istirahat bukan berarti menyerah, dan perlambatan bukan berarti berhenti. Di titik ini, orang-orang mulai resah. Mereka yang dulu percaya kamu tidak akan bertahan lama, kini mulai diam. Mereka yang tertawa saat kamu memulai, kini mulai bertanya-tanya kemana arah langkahmu. Ketika kamu tidak berhenti meski tanpa sorakan, mereka bingung. Ketika kamu tidak goyah meski tak didukung, mereka takut. Bukan karena kamu menyakiti siapapun, tetapi karena kamu mematahkan ilusi yang selama ini mereka pegang. Bahwa hanya orang dengan koneksi, bakat luar biasa, atau keberuntungan yang bisa sukses. Kamu menghancurkan narasi itu hanya dengan keberanian untuk melanjutkan. Ketika kamu terus berjalan dan tidak menoleh ke belakang, kamu menunjukkan kekuatan terbesar, konsistensi. Dunia terlalu terbiasa dengan semangat yang hanya bertahan 2 minggu, dengan mimpi yang hanya menjadi status media sosial. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak bicara banyak, tapi kamu bekerja. Kamu tidak berusaha terlihat hebat, kamu berusaha menjadi hebat. Dan itu menakutkan bagi mereka yang hidup dari pencitraan, bukan pencapaian. Mereka mulai mempertanyakan pilihan hidup mereka sendiri karena melihat bagaimana kamu perlahan mulai menciptakan hasil nyata dari tindakan yang tidak pernah mereka lakukan. Kamu menjadi cermin, dan tidak semua orang siap melihat refleksi jujur dari kemalasan mereka sendiri. Setiap langkahmu adalah pengingat bahwa mereka juga bisa, jika mereka berani. Tapi mereka belum berani, dan karena itulah mereka mulai meragukan diri mereka sendiri. Mereka takut, bukan karena kamu mengancam, tapi karena kamu membuktikan bahwa batas itu semu, bahwa alasan hanyalah perlindungan diri dari rasa takut gagal. Dan kamu telah melewatinya. Kamu tak lagi bisa dihentikan, dan justru karena itu, mereka mulai merasa tidak cukup. Bab 3. Diam-diam mereka memperhatikan. Tanpa kamu sadari, langkahmu mulai menjadi perbincangan. Bukan di forum besar atau panggung megah, tapi dalam percakapan kecil, lirih, kadang disertai senyum sinis atau tatapan penasaran. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu, kini mulai memantau gerakmu. Mereka tidak akan langsung memujimu, terlalu gengsi, tapi kamu mulai muncul dalam diskusi mereka. Mereka mulai mengamati bagaimana kamu bisa konsisten, bagaimana kamu terus bergerak meski tidak ada sorotan, bagaimana kamu bisa tetap bertahan saat sebagian dari mereka sudah menyerah. Dan dari sana, ketertarikan berubah menjadi ketidaknyamanan, karena kamu membuktikan bahwa kerja diam-diam bisa lebih berdampak dari sorak-sorai kosong. Dalam diam mereka mulai meniru. Sedikit demi sedikit mereka mencoba mengubah cara pandang, mencoba belajar dari cara kerjamu, bahkan menyalin gayamu. Tapi mereka tidak tahu bahwa kekuatanmu bukan pada apa yang terlihat, tapi pada dasar yang tidak mereka lihat. Proses panjang, luka yang tak kamu pamerkan, disiplin yang kamu bangun saat tidak ada yang menonton. Mereka hanya melihat puncak gunungmu, tidak tahu seberapa dalam akarmu menghujam. Dan disitulah letak kekeliruannya. Mereka berpikir bahwa apa yang kamu capai bisa ditiru hanya dengan permukaan. Padahal kamu dibentuk oleh dasar yang dalam dan kokoh. Yang lebih menarik adalah, kamu tidak pernah berniat untuk menjadi sorotan. Kamu hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi justru karena itu, kamu menjadi pembeda. Di dunia yang dipenuhi pencitraan, kejujuran dan ketulusanmu menjadi hal yang langka. Konsistensimu menjadi seperti alarm yang membangunkan mereka dari tidur panjang. Mereka mulai sadar, mungkin selama ini mereka terlalu banyak alasan, terlalu banyak penundaan, terlalu banyak menyalahkan. Dan kamu, tanpa kata-kata yang banyak,
tanpa menggurui telah memperlihatkan jalan yang sebenarnya bisa mereka tempuh jika mereka cukup berani. Tentu tidak semua dari mereka akan menyukaimu. Beberapa akan tetap menolak menerima kenyataan bahwa kamu sedang menyalip mereka dalam diam. Mereka akan meremehkanmu dengan kalimat-kalimat halus, semacam, dia cuma lagi beruntung, atau tunggu aja pasti juga mentok. Itu bukan tentang kamu, itu tentang ketakutan mereka sendiri. Mereka takut bahwa kamu akan berhasil lebih dulu. Mereka takut karena mereka tahu kamu tidak main-main. Dan semakin kamu naik, semakin mereka merasakan tekanan tak kasat mata, bahwa waktu terus berjalan dan mereka masih diam di tempat yang sama. Tetapi kamu tidak peduli. Kamu sudah tidak hidup untuk validasi siapapun. Kamu tahu siapa kamu tahu kemana kamu melangkah. Kamu tidak butuh tepuk tangan mereka, dan kamu juga tidak takut pada tatapan sinis mereka. Karena kamu sadar, diam-diam mereka sedang memperhatikan. Dan dari perhatian itulah, perlahan mereka mulai bergeser, dari mengabaikan menjadi penasaran, lalu menjadi takut. Bukan takut padamu secara pribadi, tapi takut karena kamu memaksa mereka melihat cermin. Dan di cermin itu, mereka menemukan versi diri mereka yang belum berani berubah. Bab 4. Kekuatan konsistensi yang mengintimidasi. Di dunia yang terbiasa dengan hasil instan, konsistensi adalah ancaman. Ia tidak meledak dalam satu hari, tidak menarik sorotan dalam semalam, tapi ia menggerogoti batas dan menggeser posisi mereka yang terbiasa berjalan santai. Kamu tidak datang dengan gebrakan besar, kamu datang dengan ketekunan yang tenang. Hari demi hari kamu lakukan hal yang sama, dengan semangat yang sama, bahkan ketika tidak ada yang memuji atau mengakui. Dan disitulah kekuatanmu menjadi nyata, karena kamu bertahan, dan mereka yang tidak terbiasa melihat seseorang bertahan, mulai terusik. Konsistensimu bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang komitmen. Kamu tetap menulis meski tak dibaca, tetap bekerja meski tak dilihat, tetap belajar meski tak langsung menghasilkan. Sementara mereka menunggu mood datang, kamu sudah menyelesaikan satu bab. Ketika mereka sibuk mencari alasan, kamu sudah menyelesaikan satu langkah lagi. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menjauh, meninggalkan jejak yang tidak mudah diikuti. Mereka mencoba menyamakan kecepatanmu, tapi tanpa pondasi disiplin yang kamu bangun, mereka kelelahan. Karena kamu bukan hanya berjalan cepat, kamu sudah lama berjalan tanpa berhenti. Lambat laun, mereka mulai membandingkan diri. Mereka bertanya-tanya, kok dia bisa sekuat itu? Tapi yang tidak mereka sadari, bukan kamu yang terlalu kuat, mereka yang terlalu mudah menyerah. Konsistensimu adalah cermin dari ketidaksungguhan mereka sendiri. Kamu tidak perlu bicara banyak, karena kehadiranmu saja sudah cukup mengganggu kenyamanan mereka. Kamu tidak menyuruh siapapun untuk berubah, tapi kamu membuat mereka merasa mereka seharusnya berubah. Dan itu menakutkan, karena perubahan selalu membutuhkan keberanian, dan tidak semua dari mereka punya itu. Ada yang akhirnya menjauh, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu fokus. Ada yang diam-diam menyimpan iri, karena mereka sadar kamu membuat apa yang dulu dianggap mustahil, menjadi terlihat mungkin. Tapi kamu tidak terhentikan, karena kamu tidak melangkah demi validasi. Kamu melangkah karena kamu punya tujuan yang lebih besar, daripada sekadar terlihat sibuk. Konsistensi telah menjadi bahasamu, dan hasil adalah buktimu. Kamu tidak butuh banyak kata, tindakanmu sudah cukup bicara. Dan dalam diam itu, kamu semakin kuat. Kini mereka mulai sadar bahwa kamu berbeda. Bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu bisa bertahan dalam tekanan, bisa tetap bergerak saat orang lain memilih berhenti. Kamu menjadi ancaman bukan karena kamu agresif, tapi karena kamu stabil. Stabil dalam usaha, stabil dalam keyakinan. Dan ketenanganmu dalam bertindak justru membuat mereka yang goyah merasa tak aman. Kamu tidak berusaha menjatuhkan siapapun. Kamu hanya terus naik. Tapi dalam proses naik itu, kamu membuat mereka mempertanyakan fondasi mereka sendiri. Dan disitulah kekuatan konsistensimu benar-benar menjadi sesuatu yang mengintimidasi. Bab 5. Cermin ketakutan mereka adalah dirimu. Setiap kali kamu melangkah maju, kamu secara tidak langsung mengungkapkan satu hal yang menakutkan bagi mereka. Mereka sebenarnya tahu mereka bisa melakukan lebih. Mereka hanya tidak cukup berani.
Ketakutan mereka bukanlah tentang kekurangan kemampuan, melainkan tentang kenyataan yang mereka hindari. Bahwa jika kamu bisa, mereka juga bisa. Kamu adalah cermin yang memantulkan potensi yang tak mereka sadari ada dalam diri mereka. Dan itulah yang paling menakutkan, bahwa ketakutan mereka bukan datang dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari apa yang mereka tahu seharusnya mereka lakukan, namun tidak pernah berani. Kamu tidak memaksakan perubahan pada mereka, namun perubahan itu datang tanpa mereka minta. Melihat kamu terus berjalan, melihat kamu terus bertumbuh, mereka mulai merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ketika kamu berani mengambil risiko yang mereka tak pernah berani, mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Mengapa aku tidak pernah melangkah? Mengapa aku begitu lama diam? Dan itulah yang paling menakutkan, karena tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyadari bahwa kegagalan yang mereka alami bukanlah hasil dari dunia luar, tetapi karena ketakutan mereka sendiri untuk mencoba. Kamu adalah pengingat yang tak terucapkan, bahwa potensi tak akan pernah terwujud tanpa tindakan. Setiap langkahmu adalah sebuah teguran halus, bukan pada apa yang mereka pilih untuk lakukan atau tidak lakukan, tetapi pada kenyataan bahwa mereka mungkin terlalu nyaman dengan rasa aman mereka, terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman. Ketakutan mereka adalah kenyataan yang mereka coba sembunyikan dari diri mereka sendiri, bahwa sebenarnya mereka tahu apa yang mereka inginkan, tapi tidak cukup berani mengejarnya. Lalu muncul kamu, yang tidak menunggu semuanya sempurna, yang bergerak meski belum ada jaminan, yang melangkah dengan keyakinan penuh bahwa ketakutan itu hanya sementara dan bisa diatasi. Sebagian dari mereka mungkin mulai berusaha membenarkan pilihan mereka dengan mengatakan, "Itu bukan jalanku," atau "Aku punya prioritas lain." Tapi dalam hati mereka tahu mereka hanya mencari alasan untuk tetap berada di tempat yang nyaman. Mereka membenarkan diri mereka, tapi di dalam diri mereka yang terdalam, mereka tahu mereka seharusnya lebih dari ini. Ketika kamu terus melaju, tanpa peduli pada suara-suara yang melemahkan, kamu semakin memantulkan cermin yang semakin sulit mereka hindari. Dan semakin mereka menghindar, semakin jelas mereka melihat refleksi diri mereka yang meragukan. Yang paling menakutkan dari dirimu bukanlah keberhasilanmu, tetapi keteguhanmu. Kamu bukan hanya bergerak untuk mencapai tujuan, kamu bergerak karena kamu tahu bahwa ketakutan itu adalah hal yang harus diterima dan dihadapi, bukan dihindari. Dan setiap kali kamu melangkah, kamu mengingatkan mereka bahwa ketakutan mereka adalah cermin dari potensi yang belum mereka gali. Kamu bukan ancaman karena ingin menjatuhkan mereka, kamu menjadi ancaman karena kamu memperlihatkan apa yang sebenarnya bisa mereka capai jika mereka memiliki keberanian untuk melangkah. Bab 6. Ketika keberhasilanmu mengguncang zona nyaman mereka. Keberhasilanmu bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang dampak yang timbul dari prosesnya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, semakin mengguncang kenyamanan yang mereka bangun selama ini. Mereka yang selama ini hidup dengan rutinitas yang aman, tanpa tantangan yang berarti, mulai merasakan ketidaknyamanan. Kamu bukan hanya berlari lebih cepat, kamu menciptakan jalur baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Dan di sana mereka mulai merasa terancam. Mereka merasa bahwa jika kamu bisa keluar dari zona nyamanmu, mereka juga harus keluar dari zona nyaman mereka. Namun kenyataannya, mereka masih terlalu takut untuk melangkah. Mereka yang terbiasa dengan rasa aman mulai merasakan guncangan kecil dalam hidup mereka. Setiap kali kamu mencapai sesuatu yang lebih tinggi, keberhasilanmu menjadi semacam gangguan dalam hidup yang telah mereka rancang dengan rapi. Kamu tidak hanya mengubah arah hidupmu, tetapi kamu juga memaksa mereka untuk mempertanyakan hidup mereka sendiri. Apakah aku sudah cukup nyaman? Apakah aku sudah cukup puas dengan apa yang aku miliki? Mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa kamu berani mengambil langkah-langkah yang mereka hindari. Dan itu bagi mereka adalah sebuah ketidaknyamanan yang tak terhindarkan. Ketika kamu mulai mendapatkan hasil nyata dari kerja kerasmu, ada beberapa dari mereka yang mencoba untuk mendekat, berpura-pura ikut senang, bahkan memberi pujian. Tetapi di balik senyum itu, mereka takut bahwa kamu akan semakin jauh. Takut bahwa keberhasilanmu akan semakin mengukuhkan ketidakmampuan mereka untuk berani melangkah.
Di saat seperti inilah mereka menyadari bahwa kenyamanan yang selama ini mereka cari ternyata adalah penjara yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Kamu tidak mengancam mereka dengan keberhasilanmu, tapi kamu membuktikan bahwa kenyamanan itu bukanlah hal yang seharusnya mereka perjuangkan, melainkan keberanian untuk menghadapi ketakutan dan tantangan. Kamu menjadi sebuah pengingat, bukan hanya untuk mereka yang belum berani melangkah, tetapi juga bagi mereka yang terlalu lama terjebak dalam kebiasaan dan rutinitas. Setiap pencapaianmu adalah guncangan bagi dunia mereka yang tenang, namun kamu tidak melakukannya untuk mereka. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, untuk membuktikan bahwa kamu mampu mengatasi segala rintangan, untuk mengejar mimpi yang dulu terasa jauh. Kamu tahu, semakin tinggi kamu terbang, semakin banyak orang yang merasa terancam. Tapi itu bukan salahmu, itu adalah hasil dari pilihan mereka untuk tetap diam dan tidak berani mencoba. Dan saat mereka mulai merasakan ketidaknyamanan, mereka dihadapkan pada pilihan yang tak bisa mereka hindari. Untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka dan meragukan diri mereka sendiri, atau untuk berani melangkah keluar seperti yang kamu lakukan. Pilihan itu tidak mudah, karena kenyamanan adalah hal yang sangat sulit untuk dilepaskan. Tetapi kamu sudah membuktikan bahwa ketidaknyamanan itu adalah pintu menuju pertumbuhan. Dan mereka tahu, jika mereka ingin tumbuh, mereka harus berani meninggalkan zona nyaman mereka. Hanya saja mereka belum siap untuk itu. Sementara kamu dengan tenang, terus melangkah, meninggalkan mereka dengan pilihan yang sulit untuk berani atau tetap bertahan di tempat mereka. Bab 7, dari rasa iri menjadi rasa takut. Awalnya mereka hanya merasa iri dengan langkahmu yang terus maju, iri dengan keteguhanmu yang tidak tergoyahkan, iri dengan keberhasilan kecil yang kamu raih. Iri itu adalah rasa yang manusiawi. Mereka merasa tidak memiliki apa yang kamu miliki, dan itu membuat mereka ingin meniru, ingin menjadi seperti kamu. Iri tidak selalu bersifat negatif, karena ia bisa menjadi pemicu untuk perubahan. Namun ada yang lebih kuat dari sekadar iri, rasa takut. Dan itulah yang mulai muncul perlahan, menggantikan rasa iri mereka seiring dengan berjalannya waktu. Rasa iri berubah menjadi ketakutan ketika mereka mulai menyadari satu hal. Kamu semakin tak terhentikan. Keberhasilanmu bukanlah kebetulan, dan itu semakin terlihat jelas. Kamu bukan lagi seseorang yang mencoba-coba, tetapi seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdirnya. Ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak hanya mengejar impianmu, tapi sedang meraihnya, ketakutan mereka semakin membesar. Mereka takut bukan karena kamu mengancam mereka secara langsung, tapi karena mereka merasa terlambat untuk mengejar apa yang kamu sudah mulai. Ketakutan itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, dari kesadaran bahwa mereka belum berani mengambil langkah yang sama. Dan ketakutan itu adalah cermin dari rasa penyesalan yang semakin besar. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Mengapa aku tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan? Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa nyaman adalah berpikir bahwa mungkin kamu hanya beruntung, bahwa keberhasilanmu tidak murni karena usahamu. Tetapi di dalam hati mereka tahu, kamu berhasil bukan karena kebetulan, tetapi karena konsistensi dan keberanian yang tidak mereka miliki. Itulah yang mereka takutkan, bahwa mereka mungkin lebih mampu daripada yang mereka kira, tapi mereka memilih untuk tidak mencoba. Rasa takut ini bukan hanya tentang kamu dan kesuksesanmu, tetapi lebih kepada mereka yang takut melihat potensi mereka sendiri yang terabaikan. Mereka takut bahwa selama ini mereka telah memilih jalan yang lebih mudah, yang lebih nyaman, karena takut gagal. Dan sekarang mereka melihatmu melangkah jauh lebih jauh dengan segala tantangan yang kamu hadapi, dan mereka merasa kecil. Ketakutan mereka semakin besar saat mereka menyadari bahwa ketakutan mereka sendiri adalah penghalang terbesar mereka. Kamu tidak bisa dihentikan, bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tetapi karena kamu berani menghadapi ketakutan yang mereka pilih untuk hindari. Dan semakin mereka merasakan ketakutan itu, semakin mereka menyadari bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Keberhasilanmu menjadi simbol dari apa yang bisa mereka capai jika mereka berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Tapi kenyataannya, ketakutan mereka lebih kuat dari rasa ingin tahu
atau keinginan untuk berubah. Mereka masih terjebak dalam kebiasaan lama, sementara kamu terus melaju, menembus batasan-batasan yang dulu mereka anggap tidak mungkin. Dan disitulah ketakutan mereka semakin terungkap, karena semakin kamu maju, semakin mereka sadar bahwa mereka harus memilih antara tetap berada di tempat mereka atau berani menghadapi ketakutan mereka dan mengejar impian mereka sendiri. Bab 8. Mereka berharap kamu gagal, tapi kamu terus melaju. Setiap langkahmu semakin menunjukkan bahwa kamu tidak pernah berhenti. Dan ada kalanya, di tengah perjalananmu, kamu mulai merasakan energi negatif yang datang dari mereka. Bukan karena mereka ingin menyakitimu, tetapi karena mereka merasa terancam. Ketika mereka melihatmu terus maju, dengan tekad yang tak tergoyahkan, muncul rasa ingin melihatmu jatuh. Bukan karena kebencian, tapi lebih karena ketakutan mereka terhadap keberhasilanmu. Mereka berharap kamu gagal, berharap bahwa segala usaha yang kamu lakukan sia-sia, berharap kamu juga merasakan ketidakpastian dan kegagalan yang mereka rasakan. Tetapi kamu terus melaju, dan itu adalah ketakutan terbesar mereka. Rasa ingin melihatmu gagal bukanlah hal yang terjadi hanya karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, itu terjadi karena kamu melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang mereka rasa mereka tidak bisa lakukan. Ketika mereka merasa tidak bisa mencapai apa yang kamu capai, muncul rasa iri yang berubah menjadi harapan agar kamu juga jatuh ke dalam kegagalan. Namun yang mereka tidak mengerti adalah bahwa kegagalan bagi seseorang yang terus berusaha bukanlah akhir, tapi bagian dari perjalanan. Kamu tahu, setiap kegagalan hanya membuatmu semakin kuat, semakin dekat dengan tujuan yang kamu impikan. Sementara mereka yang menunggu kegagalanmu hanya bisa terjebak dalam ketidakpastian mereka sendiri. Namun kamu tidak peduli dengan harapan-harapan mereka. Kamu tidak bergerak untuk menyenangkan siapapun, apalagi untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kamu bergerak untuk dirimu sendiri, untuk impianmu, untuk hidup yang kamu inginkan. Kamu tahu bahwa perjalanan ini adalah milikmu, dan kamu tidak akan membiarkan suara-suara negatif menghalangimu. Setiap kali mereka berharap kamu gagal, kamu semakin yakin bahwa kamu berada di jalur yang benar. Setiap rintangan yang mereka kira akan menjatuhkanmu hanya membuatmu lebih keras lagi. Dan meski mereka mencoba menumbuhkan keraguan dalam dirimu, kamu tahu bahwa keraguan itu tidak berasal dari dalam dirimu. Itu datang dari mereka yang merasa terancam oleh keteguhanmu. Keberhasilanmu, meski tidak selalu tampak mencolok, menjadi ancaman yang tak terhindarkan bagi mereka yang telah terlalu lama hidup dalam zona nyaman mereka. Kamu tidak menyerah pada rintangan yang mereka kira akan membuatmu mundur. Kamu tidak berhenti ketika mereka mengharapkan kegagalanmu. Sebaliknya, kamu terus bergerak, semakin kuat, semakin fokus. Kamu tidak dibangun oleh pujian, tetapi oleh tekad untuk mencapai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menghindari kegagalan. Kamu dibangun oleh kegigihan yang tak terhentikan, oleh kesadaran bahwa kegagalan adalah bagian dari proses yang tak bisa dihindari. Dan ketika kamu akhirnya mencapai puncak yang mereka kira tidak mungkin tercapai, mereka yang dulu berharap kamu gagal akan menyadari satu hal. Mereka salah. Mereka salah mengira bahwa kegagalanmu adalah hal yang pasti. Mereka salah mengira bahwa kamu akan menyerah. Kamu bukanlah kegagalan. Kamu adalah bukti bahwa ketekunan, kerja keras, dan kepercayaan pada diri sendiri akan membawa hasil. Kamu membuktikan bahwa mereka yang berharap kamu gagal hanya berfokus pada ketakutan mereka sendiri, bukan pada kenyataan bahwa kamu selalu lebih kuat dari ketakutan mereka. Bab 9. Di balik setiap keberhasilan, ada mereka yang takut untuk coba. Keberhasilanmu tidak hanya tercipta karena kerja kerasmu atau bakatmu, tetapi juga karena banyak orang yang memilih untuk tidak mencoba. Di balik setiap pencapaian, ada mereka yang takut untuk melangkah, yang memilih untuk tetap di tempat yang nyaman. Setiap langkah yang kamu ambil menjadi sebuah pengingat bagi mereka yang ragu untuk memulai. Mereka yang menunda, yang menghindari, yang selalu menemukan alasan untuk tidak bertindak. Kamu bukan hanya mengejar tujuan, kamu juga menunjukkan kepada mereka apa yang bisa terjadi
jika mereka memiliki keberanian untuk mencoba. Keberhasilanmu adalah cermin dari ketakutan mereka yang terabaikan, yang akhirnya semakin jelas seiring dengan perjalananmu. Bukan berarti kamu melakukan ini untuk mengingatkan mereka, tetapi itu adalah dampak alami dari langkah yang kamu ambil. Ketika kamu berhasil mengatasi rintangan dan melangkah lebih jauh, mereka yang sebelumnya hanya melihat dari kejauhan mulai merasakan kecemasan. Bukan karena kamu mengancam mereka, tetapi karena mereka mulai menyadari bahwa mereka bisa mencapai hal yang sama jika saja mereka berani untuk mencoba. Kamu menjadi pengingat tak terucapkan bahwa keberhasilan bukanlah milik mereka yang menunggu kesempurnaan atau kesempatan sempurna, tetapi milik mereka yang berani melangkah meski ketakutan dan ketidakpastian mengintai. Di saat-saat seperti ini, mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri untuk tidak mencoba. Mereka merasa terperangkap dalam zona nyaman yang nyaman, namun membatasi. Mereka menyadari bahwa ketakutan mereka telah menahan mereka lebih lama daripada yang seharusnya. Dan semakin mereka melihatmu maju, semakin besar penyesalan mereka, namun juga semakin kuat ketakutan mereka untuk keluar dari kebiasaan. Keberhasilanmu menjadi pengingat yang tak bisa mereka hindari, bahwa mereka memiliki potensi yang sama, tetapi tidak cukup berani untuk menggunakannya. Mereka takut gagal, takut tidak berhasil, tetapi lebih dari itu, mereka takut melihat kenyataan bahwa ketakutan mereka lah yang menghalangi mereka untuk mencoba. Namun kamu tidak terhentikan oleh ketakutan mereka atau perasaan takut gagal yang mereka bawa. Kamu tahu bahwa di balik setiap keberhasilan ada perjalanan panjang yang penuh dengan kegagalan dan rintangan. Kamu tahu bahwa mereka yang takut untuk mencoba tidak akan pernah memahami betapa berharganya setiap langkah yang kamu ambil. Mereka yang menunggu waktu yang tepat, yang menunggu kesempatan yang sempurna, akan terus tinggal di tempat yang sama, terjebak dalam ketakutan mereka sendiri. Kamu di sisi lain tidak menunggu kesempatan sempurna. Kamu menciptakan kesempatan itu dengan setiap langkah yang kamu ambil, dengan setiap tantangan yang kamu hadapi, meski ketakutan dan ketidakpastian selalu ada di sana. Dan pada akhirnya, ketika kamu berhasil, kamu tidak hanya membawa dirimu sendiri menuju impianmu, tetapi kamu membuka jalan bagi mereka yang siap untuk melangkah. Kamu tidak melakukan ini untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang takut, tetapi untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu lebih dari cukup. Keberhasilanmu adalah bukti bahwa keberanian untuk mencoba adalah kunci utama. Dan meski mereka yang takut tidak akan langsung mengikuti jejakmu, kamu telah menunjukkan bahwa mereka bisa jika saja mereka cukup berani untuk melangkah keluar dan mencoba. Bab 10. Mereka menyadari kamu adalah pembelajaran yang tak terhentikan. Di akhir perjalananmu, mereka yang dulu meragukanmu, yang berharap kamu gagal, yang menghindari perbandingan denganmu, mulai menyadari satu hal yang tak bisa mereka hindari. Kamu adalah pelajaran yang tak terhentikan. Bukan hanya karena apa yang kamu capai, tetapi lebih karena bagaimana kamu menjalani setiap langkah yang penuh dengan perjuangan dan keberanian. Mereka menyadari bahwa perjalananmu lebih dari sekadar pencapaian. Itu adalah pelajaran hidup yang mereka butuhkan untuk memahami bahwa hidup tidak akan pernah memberi kesempatan tanpa adanya keberanian untuk melangkah terlebih dahulu. Mereka mulai memahami bahwa keberhasilan bukanlah tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana seseorang terus bergerak meski rintangan tak terhindarkan. Kamu adalah bukti hidup bahwa kesuksesan datang bukan hanya dari bakat atau keberuntungan, tetapi dari keteguhan, konsistensi, dan keyakinan pada diri sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki potensi yang sama, namun hanya mereka yang berani untuk mencapainya yang akan melihat perubahan nyata dalam hidup mereka. Dan semakin mereka melihat perjalananmu, semakin mereka menyadari bahwa ketakutan mereka adalah hal yang menghalangi, bukan dunia luar. Ada kalanya mereka mulai merasa malu karena mereka tahu bahwa mereka bisa melakukan lebih jika saja mereka lebih berani. Kamu menjadi pembelajaran yang tak terhentikan, bukan karena kamu mengajarkan mereka secara langsung, tetapi karena tindakanmu yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mereka yang dulu meragukanmu sekarang mulai mencari cara untuk memahami apa yang membuatmu tetap teguh,
Apa yang membuatmu terus melaju meski tidak ada yang menjamin hasilnya? Kamu mengajarkan mereka bahwa hidup tidak menunggu kesempurnaan, bahwa keberanian untuk mencoba lebih penting daripada rasa takut untuk gagal. Namun pelajaran ini bukan datang dengan mudah. Mereka harus melalui proses panjang untuk bisa memahami dan menerima kenyataan bahwa mereka adalah satu-satunya yang menghalangi diri mereka sendiri. Mereka harus melewati banyak kebingungan, perasaan tidak aman, dan keraguan untuk akhirnya bisa memahami bahwa kamu tidak lebih hebat dari mereka. Kamu hanya lebih berani, berani untuk gagal, berani untuk jatuh, dan yang terpenting, berani untuk bangkit lagi dan lagi. Keberhasilanmu mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati bukan datang dari menghindari kegagalan, tetapi dari kemampuan untuk tetap maju meski harus menghadapinya. Pada akhirnya, kamu bukan hanya menjadi inspirasi, tetapi menjadi pembelajaran berkelanjutan dalam hidup mereka. Mereka yang awalnya merasa terancam dengan keberhasilanmu, sekarang belajar bahwa kamu adalah cermin bagi mereka untuk melihat sejauh mana mereka bisa berkembang jika mereka berani untuk memulai. Dan meskipun tidak semua akan langsung mengikuti langkahmu, mereka yang benar-benar siap akan mengingat pelajaran dari perjalananmu. Bahwa untuk bisa maju, mereka harus berani melangkah, meski dunia luar terkadang membuat mereka merasa kecil. Kamu tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi mengajarkan bahwa perjalanan itu sendiri adalah pembelajaran yang tak pernah berhenti. Ya, jadi ingatlah ini, ketakutan orang lain bukanlah alasan untuk berhenti, tetapi alasan untuk terus melangkah. Mereka mungkin meragukanmu, mereka mungkin berharap kamu gagal, tetapi selama kamu terus bergerak, mereka akan menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang belajar dari perjalananmu, meski mereka tak pernah mengatakannya. Keberhasilanmu bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang bagaimana kamu menginspirasi mereka yang masih ragu untuk bangkit dan berani mengambil langkah pertama. Jangan biarkan apapun menghentikanmu karena kamu tak terhentikan. Jika mereka meragukanmu, biarkan mereka, karena itu hanya akan membuatmu semakin kuat. Terus maju, terus berkembang, dan terus buktikan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada tekad yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus melangkah bersama.